Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Nurfida. Nah, di perjumpaan kali ini saya akan membahas mengenai angka kematian ibu di Indonesia atau biasanya disebut dengan AKI. Kira-kira bagaimana sih angka kematian ibu di Indonesia ini? Yuk simak terus videonya ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe and like videonya. Kematian ibu atau biasa disebut dengan AKI yaitu banyaknya kematian pada perempuan saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilannya tanpa memandang lama persalinan, tempat persalinannya yang disebabkan karena kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup. Nah, kira-kira angka kematian ibu di Indonesia ini bagaimana sih? Apakah masih sangat tergolong tinggi? Jadi angka kematian ibu di Indonesia ini masih sangat tergolong tinggi. Di tahun 2024 ini masih dikisarkan 305 per 100.000 kelahiran hidup. Dan angka kematian ibu ini merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara. Nah, karena angka kematian ibu ini menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan di negara tersebut loh. Nah, lalu kematian ibu di Indonesia ini diakibatkan oleh apa saja sih? Jadi, kematian ibu ini disebabkan oleh komplikasi selama dan setelah kehamilan atau persalinannya. Nah, sebagian besar komplikasi ini terjadi selama kehamilan dan sebagian besar dapat dicegah atau diobati. Namun, komplikasi lain mungkin ada sebelum kehamilan namun semakin memburuk selama kehamilan, terutama jika tidak ditangani. Nah, komplikasi terbesar ini atau komplikasi utama hampir 75% penyebab kematian ibu yaitu perdarahan hebat saat melahirkan. Nah, kemudian ada infeksi yang biasanya terjadi setelah melahirkan. Kemudian tekanan darah tinggi selama kehamilan atau biasa disebut preeklamsi dan bisa mengakibatkan eklamsi. Kemudian ada komplikasi persalinan dan aborsi yang tidak aman. Lalu bagaimana sih nyawa seorang ibu itu bisa diselamatkan? Jadi, untuk menghindari kematian ibu, sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah adanya aborsi yang tidak aman. Dan semua ibu juga memerlukan akses terhadap layanan berkualitas tinggi selama kehamilan dan setelah melahirkan. Kemudian, terjadinya perdarahan hebat yang terjadi setelah melahirkan dapat membunuh ibu jika tidak diawasi. Maka dilakukannya penyuntikan oksitosin segera setelah melahirkan untuk mencegahnya perdarahan. Dan kemudian juga terjadi infeksi yang terjadi setelah melahirkan dapat dicegah jika kebersihannya dilakukan dengan baik serta mengenali tanda awal infeksi dan diobati tepat waktu. Kemudian preeklamsi harus dideteksi dan ditangani dengan tepat sebelum timbulnya kejang atau eklamsi pada ibu dan komplikasi lain yang mengancam jiwa ibu. Nah, pemberian obat seperti magnesium sulfat untuk preeklamsi juga dapat menurunkan resiko ibu terkena eklamsi atau kejang. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang bisa menghalangi ibu untuk menerima atau mencari pelayanan kesehatan saat melahirkan dan hamil? Nah, yaitu yang pertama kegagalan sistem kesehatan, di mana sistem kesehatan yang mengakibatkan buruknya kualitas layanan termasuk jumlah nakes, kemudian nakes yang tidak memadai dan kurangnya terlatih. Kemudian ada buruknya akuntabilitas sistem kesehatan. Ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor penentu sosial seperti pendapatan. Kemudian yang ketiga adanya ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan rendahnya prioritas terhadap hak-hak perempuan termasuk hak atas pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman. Lalu kira-kira apa sih peran kita sebagai bidan di meningkatnya angka kematian ibu ini? Jadi peran bidan itu sangat penting sekali dalam meningkatnya angka kematian ibu ini. Salah satunya peran bidan yaitu pelayanan yang memberikan pelayanan yang berkesinambungan, berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling. Melalui pendidikan kesehatan konseling ini kita bisa melakukan promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal dan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan perempuan serta melakukan deteksi dini pada kasus-kasus rujukan tertentu. Nah, cukup sekian video dari saya. See you di next video.